kepada Bapak Kapolda, Polda Metro Jaya, tangkap Rismon, tangkap Roy Suryo, tangkap Tifa, tangkap Fadila dan kawan-kawannya. Ada video yang sangat menggelikan guys. Termul ngamuk-ngamuk minta agar Roy Suryo CS ditangkap. Orasi Roy Suryo ini memang sangat menyakitkan sekali sehingga bisa memancing emosi para pendukung Jokowi. Ada juga mak-mak pendukung Jokowi yang mengancam akan mendemo Mabes Polri dengan menggunakan BH dan celana dalam jika Roy Suryo CS tidak segera ditersangkakan. Kalau tidak, saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari dibully. Saya sudah merencanakan itu, makanya hari ini kita ingin bicara apabila sampai masalah ini tidak selesai, maka kami turun dengan BH dan celana dalam ke Mabes Polri. Sepertinya yang memancing emosi para pendukung Jokowi karena orasi Roy Suryo ini. Dan tentunya ini pukulan dan ini adalah hal yang sangat menyakitkan bagi pendukung Jokowi setelah mengetahui apa sih yang dikatakan oleh Roy Suryo saat orasi. Dan segera kita analisis, kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena ijazah itu palsu. Kami sudah dapat tadi resmi dari KPU dan segera akan kita lakukan uji error level analysis. Ini hal yang sangat mengagetkan tentunya buat pendukung Jokowi bahwa Roy Suryo telah mengantongi salinan ijazah Jokowi yang baru saja diberikan oleh KPU. Padahal selama ini KPU tidak pernah mau menunjukkan ijazah Pak Jokowi karena ada beberapa alasan. Akhirnya Roy Suryo bersama Pak Bonatua Silalahi berhasil mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi yang selama ini mereka buru, yang selama ini mereka perjuangkan dan akhirnya membuahkan hasil. Tentunya ini membuat para pendukung Jokowi ketar-ketir. Menyampaikan pernyataan sikap bersama sebagai berikut. Pertama, mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tifa, Roy Suryo, dan Rismon beserta kawan-kawannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kepada Bapak Kapolda, Polda Metro Jaya, tangkap Rismon, tangkap Roy Suryo, tangkap Tifa, tangkap Fadila dan kawan-kawannya. Jangan biarkan mereka berjalan berkeliaran di negeri ini dengan sebebas-bebasnya. Laporan Pak Joko Widodo harus diproses secepatnya. Jangan sampai kami rakyat pendukung Jokowi amuk, marah, kami turun aksi besar-besaran di depan Polda atau Mabes Polri. Ya, jangan biarkan mereka tidak ada apa-apanya bagi negeri ini. Jadi kalau mereka salah, tangkap sekarang juga. Tangkap mereka, tangkap. Proses Pak Joko Widodo segera diproseskan, dipercepatkan agar Rismon, Roy Suryo, Fadila, Tifa dan kawan-kawannya ini segera ditangkap. Jangan biarkan mereka ini pembuat gaduh, pembuat rusuh. Salam hangat dari Free Talor Boy. Agak terlambat datang. Karena apa? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi secara resmi. Dan segera kita analisis, kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena ijazah itu palsu. Kami sudah dapat tadi resmi dari KPU dan segera akan kita lakukan uji error level analysis. Artinya laporan kita dilanjutkan ya, laporan kita harus dijalankan kembali di Barreskrim. Itu yang pertama ya. Kami tahu kami tidak mungkin jalan tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya semuanya. Yang kedua, saya berada di depan gedung KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kirinya ini. Ini adalah dinasti Jokowi. Ya. Kita ulas satu persatu.
banyak sekali yang disampaikan. Apa yang sudah dilakukan untuk menggalang Republik ini terlalu banyak yang dilakukan, dan kita tinggal tunggu KPK untuk berani maju. Saya juga percaya, bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian, saya percaya di dalam hati Anda yang paling dalam, Anda setuju dengan kami. Tapi karena Anda masih tugas, kita juga menghormati Anda. Setuju? Tapi Anda adalah Polri, Polisi Republik Indonesia, bukan Pol RC, bukan Polisi Republik Jokowi. Jadi tolong berpihaklah kepada rakyat. Kami tetap akan tertib, kami tidak akan rusuh, kami tetap akan sesuai dengan protap, sesuai dengan prosedur. Yang selanjutnya adalah, selain Jokowi, sekarang ada anak haram yang lagi menduduki sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Barusan saja kita melihat sebuah berita yang sangat tidak masuk akal, pembelaan sebuah kampus di Singapura yang katanya dia lulusan kampus MBIS. Tidak benar sama sekali. Mau dia lulusan S1 dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Sistem pendidikan di Singapura dan di Australia beda. Mereka kenal yang namanya O-level, artinya hanya SMP plus 1. Maka kami doakan ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kita berikan doa kepada Prof. Abdul Mukti untuk membela kita, karena Prof. Mukti mengatakan ini kerjaan menteri yang lama. Apa yang dilakukan sudah masuk karma. Orang yang menandatangani penyetaraan yang namanya Dr. Susanto sekarang lagi diperiksa KPK juga atas korupsi korupsi bersama dengan Adem Makarim. Jadi artinya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah bersama kita. Selanjutnya ada orang yang partainya gajah gak punya ijazah ini ya. Ini jelas laporan Ubaidillah Badrun atau Ubed. Saya juga bantu support. Dia kemarin beberapa waktu yang lalu pergi ke Amerika dengan menggunakan pesawat milik Gang Ye. Gang Ye itu pengusaha Singapura yang punya pesawat pribadi. Itu gratifikasi, jelas. Tidak ada yang tidak bisa membuktikan itu tidak gratifikasi. Hanya KPK belum berani melakukannya. Demikian juga Bobi. Insya Allah kita doakan ke Medan. Jangan biarkan dia mengacak-acak Republik ini. Sekarang teman-teman Aceh dilarang masuk Medan. Mobil-mobil BL nggak boleh masuk BK. Ini apa-apa merusak NKRI. Dan Bobi itu telah melakukan tindakan separatis. Artinya memecah belah. Jadi untuk Pak Prabowo, jangan biarkan terjadi seperti pengambil-alihan 4 pulau kemarin dari Sumatera Utara ke Aceh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, tetap tegakkan semangat kita, tetap selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jokowi dan kroni-kroninya dan dinastinya harus kita kirim untuk masuk dan diperiksa oleh KPK. Ya, tunggu. Merdeka, merdeka. Adili Jokowi, maksudkan Gibran. Adili Jokowi, maksudkan Gibran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah orasi Roy Suryo yang membuat pendukung Jokowi ini jadi kepanasan ya. Tentunya ini sangat panas sekali, gimana tidak panas. Roy Suryo mengatakan sudah mengantongi ijazah, yaitu salinan ijazah ya dari KPU, yaitu ijazah asli Pak Jokowi itu berupa salinan. Akan tetapi hal ini tentunya menjadi sebuah pukulan yang sangat keras sekali buat pendukung-pendukung Pak Jokowi yang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu bukan yang diupload oleh Dian Sandi. Ya, karena beberapa kali mengatakan, pendukung Jokowi ini mengatakan bahwa Roy Suryo ini meneliti, Roy Suryo CS meneliti ijazah Pak Jokowi ini bukan data primer. Dan yang dianalisa oleh Resmond Syanipar, Roy Suryo itu adalah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi yang berupa foto, bukan ijazah aslinya Pak Jokowi. Dan pendukung Pak Jokowi beberapa kali mengatakan sudah melihat ijazah asli Pak Jokowi, pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi. Dan ijazah tersebut bukan yang diupload oleh Dian Sandi. Mungkin seperti itu ya. Akan tetapi Roy Suryo setelah mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi, dan ternyata yang didapatkan Roy Suryo dari KPU, salinan ijazah Pak Jokowi tersebut mirip dengan yang diupload oleh Dian Sandi Kabder PSI. Nah, ini tentunya menjadi pukulan balik, serangan balik Roy Suryo terhadap pembela-pembela Pak Jokowi. Setiap debat, setiap diskusi,
mengatakan bahwa Roy Suryo tidak memiliki data primer, sehingga yang diteliti, yang dianalisa oleh Rismon Sianipar dan Roy Suryo CS itu merupakan data sekunder dan tidak bisa dijadikan alat bukti atau barang bukti yang sah. Tentunya seperti itu ya. Dan keadaan sekarang ini berbalik. Kubu Roy Suryo sekarang saat ini seakan-akan mendapatkan sebuah angin segar, yaitu jurus untuk menyerang kubu Pak Jokowi atau pembela Pak Jokowi dengan senjata, yaitu salinan ijazah yang diserahkan oleh KPU. Nah, ini perburuan mereka ini saat ini berhasil. Bahkan Pak Bonatua Silalahi yang berhasil mendapatkan salinan ijazah tersebut mengatakan ini adalah kemenangan masyarakat, kemenangan rakyat Indonesia yang sangat luar biasa. Nah, tentunya Pak Bonatua Silalahi ini yang mendapatkan, ya, bukan Roy Suryo, dan Roy Suryo ini hanya sekedar diajak oleh Pak Bonatua Silalahi. Dan tentunya masyarakat juga mendukung, mendoakan ya untuk mendapatkan salinan ijazah tersebut, karena masyarakat juga kan pengen mengetahui, pengen tahu sebenarnya apa isinya ijazah tersebut dan bagaimana, seperti apa ijazah tersebut. Karena masyarakat pengen tahu bagaimana seorang presiden mendaftarkan diri menjadi calon presiden itu menggunakan ijazah asli atau palsu. Pertanyaan masyarakat ini semakin gundah gulana dari semenjak beredarnya isu dugaan ijazah palsu. Masyarakat dibuat gaduh, bertanya-tanya, mengatakan, apa benar seorang presiden menggunakan ijazah palsu? Nah, ini kan belum terjawab hingga saat ini, palsu atau tidaknya, karena saat ini juga belum dianalisa atau belum diteliti oleh pihak yang berwenang. Tentunya Roy Suryo juga mendapatkan salinan ijazah tersebut bukan serta-merta dan berarti bahwa ijazah tersebut palsu atau asli. Jadi kita juga masih menunggu-nunggu jawabannya. Asli dan palsunya nanti kita tunggu saja. Dan apa konsekuensinya jika ijazah tersebut palsu? Tentunya seorang presiden atau seorang pejabat publik itu tidak boleh menggunakan ijazah palsu. Karena jika seorang pejabat publik dan siapapun mendaftarkan diri sebagai pejabat publik ataupun mendaftarkan diri sebagai pekerja, misalkan menggunakan ijazah palsu, tentunya itu sebuah pidana juga, ya, pidana pemalsuan, tentunya seperti itu. Dan sebaliknya juga, jika benar ijazahnya itu asli, berarti apa yang dituduhkan oleh Pak Jokowi, apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi bahwa Roy Suryo ini telah menghina, memfitnah Pak Jokowi selama ini, tentunya ada benarnya bahwa Roy Suryo ini telah memfitnah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ijazahnya asli dan tentunya Roy Suryo CS bisa dijerat dengan pidana itu dengan sangat mudah sekali, karena memang ijazahnya Pak Jokowi asli, misalnya seperti itu. Dan sebaliknya, ya, Pak Jokowi juga jika nanti terbukti ijazahnya palsu, Pak Jokowi juga kemungkinan besar bisa dijerat dengan pidana juga pemalsuan, ya teman-teman ya. Dan apa efek dan dampaknya jika ijazah itu palsu sedangkan Pak Presiden ini kan sudah menjadi mantan? Ya tentunya ada dampaknya, tidak mungkin tidak ada dampak-dampaknya ya, karena pendidikan itu sangat penting, kredibilitas seseorang itu sangat penting juga. Ya, latar belakang pendidikan itu sangat penting karena itu berpengaruh dengan kecerdasan juga. Jika seseorang presiden, nih presiden ini kan orang nomor 1 di negara ini atau di negeri ini ya, itu tidak boleh menggunakan ijazah palsu apalagi tidak pernah sekolah. Ya tentunya IQ-nya juga pasti tidak akan sama dengan orang yang pernah menempuh pendidikan tinggi, tentunya seperti itu ya. Dan akan berdampak, tentunya pasti akan ada dampak, tidak mungkin tidak ada dampak. Akan tetapi banyak sekali yang mengatakan ya sudah, karena sudah selesai, presiden juga sudah selesai, sudah menjadi mantan dan sudah 10 tahun membangun negeri ini. Ya selama menjabat, jika Pak Presiden misalnya tidak punya ijazah atau ijazahnya palsu, jika tidak pernah menempuh pendidikan tinggi ini, ya tentunya itu bermasalah tentunya ya. Di saat mengelola pemerintahannya pasti ada permasalahan, tidak mungkin tidak ya teman-teman ya. Dan mungkin hal ini
bisa menjadi contoh buat kita semua ya. Bisa menjadi sejarah buat anak cucu kita.